Yes, alhamdulillah yang ditunggu akhirnya tiba. Tepat diputuskan beberapa jam yang lalu. Shin Tae-yong resmi umumkan 27 pemain timnas Indonesia yang akan berlaga lawan Jepang dan Arab Saudi dilanjutkan kualifikasi Piala Dunia 2026. Doa sebagian besar publik terkabul. Asnawi dicoret STY. Panggil dua sosok baru dengan kecepatan tinggi. Siapa saja mereka? Tonton video ini sampai selesai. Admin jamin kamu 100% bahagia mendengarnya. Ini baru super duper mantap Piala Dunia 2026. 3 faktor rahasia yang membuat timnas Indonesia melangkah ke babak keempat. Tampil di Amerika 2026. Apa yang membuat timnas Indonesia berbeda dari sebelumnya? 3 faktor ini berperan penting dalam perjalanan mereka menuju Piala Dunia. Jangan lewatkan alasan paling krusial yang bisa mengubah pandangan Anda tentang sepak bola Indonesia. Temukan jawabannya hanya di sini. Tampaknya kemenangan atas Jepang bukan lagi sekedar mimpi. Kabar gembira untuk fans Garuda. Setelah dipastikan kehilangan striker maut yang berlaga di Jerman, yaitu Ayase Uda. Jepang bisa tambah menangis menderita setelah bek raksasa Inggris Arsenal asal Jepang ini dikabarkan juga masih cedera lawan timnas Indonesia. Sosoknya berinisial TT. Siapakah dia? Timnas Indonesia bisa menang mudahkah? Simak fakta bahagianya di sini. Keputusan sangat cerdas dan brilian bek timnas Indonesia Elkan Bagot usai Shin Tae-yong resmi umumkan 27 nama pemain untuk berlaga melawan Jepang dan Arab Saudi. Admin sampai kagum dan bangga dengan keputusan yang ia ambil. Apakah itu? Penasaran? Simak semuanya hanya di sini. Nah, ini baru mantap. Mental Garuda bisa makin kokoh dan percaya diri naik usai bek potensial Liga Inggris. Justin Hubner resmi kembali ke timnas Indonesia. Di luar dugaan langsung buat pernyataan jujur begini demi libas Jepang dan Arab Saudi. Apa yang Justin katakan yang bisa membuat semua supporter timnas Indonesia auto berpesta pora di jalanan? Simak informasinya hanya di sini. Gemparkan Australia tadi malam, Rafael Struijk cetak gol perdana di Australia di luar dugaan operator Liga Australia sampai ngomong kayak begini soal laga menakjubkan tersebut. Apa yang mereka sampaikan terkait gol kelas dunia Rafael Struijk? Saksikan selengkapnya hanya di sini. Yes, ini baru ketum PSSI top. Keputusan cerdas Erick Thohir. Menggali rahasia bagaimana PSSI selaraskan visi misi dengan klub Liga 1 dan 2 untuk membangun sepak bola Indonesia. Temukan langkah-langkah strategis yang diambil PSSI untuk menciptakan sinergi antara federasi dan klub-klub. Apa yang membuat kolaborasi ini sangat krusial bagi perkembangan sepak bola tanah air? Simak analisis mendalam tentang dampak positifnya. Menuju Piala Dunia 2026 banding 3 negara Asia dengan peluang lolos yang mungkin menghancurkan ekspektasi, salah satunya pasti mengejutkan. Temukan 3 negara yang berpotensi mengejutkan banyak orang dengan keberhasilan mereka. Salah satu negara ini punya talenta tersembunyi yang bisa mencuri perhatian dunia. Tonton video lebih lanjut untuk mengetahui siapa yang akan jadi sorotan. Jelang duel Indonesia versus Jepang, susunan formasi pemain yang diharapkan Shin Tae-yong untuk raih kemenangan di GBK. Dengan tekanan untuk menang, strategi apa yang akan diterapkan? Simak prediksi susunan pemain dan alasan dibalik pilihan Shin Tae-yong. Apakah ini bisa menjadi momen bersejarah bagi timnas? 5 fakta Tom Haye, pemain lini tengah yang jadi pusat perhatian di timnas Indonesia. Kenapa Tom Haye dianggap sebagai pilar utama lini tengah? Dalam video ini, kita akan membahas 5 fakta menarik tentangnya yang mungkin belum Anda ketahui. Siapa yang tidak ingin tahu lebih banyak tentang bintang ini? Simak ulasan lengkapnya. Bersiap menyongsong Piala Asia U20 2025, Indra Syafri optimis timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Dunia. Apa yang membuat Indra Syafri begitu percaya diri?
Simak prediksi dan rencana detailnya dalam mempersiapkan tim untuk menghadapi tantangan di Piala Asia. Siapa yang harus diperhatikan dalam skuad ini? Temukan jawabannya hanya di sini. Nah, ini baru pengamat sepak bola top Marco Top menganalisa beri pujian sekaligus kritik yang masuk akal untuk kemajuan timnas Indonesia. Gak kayak towel busuk sampah sentimen ke STY. Pengamat bola nasional berinisial GY asal kota Apel Malang ini blak-blakan soal kejutan di timnas Indonesia. Apa yang ia jujur sampaikan ke publik? Temukan jawabannya hanya di sini. Kiper Jepang membara. Frustrasi Juventus jadi modal utama hadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang membuat kiper Jepang begitu mengesankan hingga mampu membuat Juventus frustrasi? Temukan analisis mendalam tentang performanya dan bagaimana ini akan berdampak pada pertandingan melawan Indonesia. Hanya di sini. Jersey timnas Indonesia dipamerkan di Belanda menyebarkan semangat merah putih ke Eropa. Apa yang membuat pemameran ini istimewa? Temukan detail tentang acara yang akan menunjukkan identitas sepak bola Indonesia di panggung internasional. Siapa saja yang terlibat dalam momen bersejarah ini? Simak detailnya. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Yes, alhamdulillah yang ditunggu akhirnya tiba. Tepat diputuskan beberapa jam yang lalu. Sintayong resmi umumkan 27 pemain timnas Indonesia yang akan berlaga lawan Jepang dan Arab Saudi dilanjutkan kualifikasi Piala Dunia 2026. Doa sebagian besar publik terkabul. Asnawi dicoret STY. Panggil dua sosok baru dengan kecepatan tinggi. Siapa saja mereka? Tonton video ini sampai selesai. Admin jamin kamu 100% bahagia mendengarnya. Sintayong telah melakukan perubahan strategis dengan mencoret 5 pemain menjelang laga krusial melawan Jepang dan Arab Saudi di matchday kelima dan ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 5 pemain yang sebelumnya berpartisipasi menghadapi Bahrain dan Cina pada Oktober 2024 kini tidak dibawa ke dalam skuad untuk 2 pertandingan penting ini. Kelima nama yang dicoret adalah Asnawi Mangkualam, Hernando Ari, Wahyu Prasetyo, Dimas Derajat, dan Malik Rizaldi. 3 di antaranya Asnawi, Hernando, dan Malik terpaksa absen karena cedera. Sementara itu, Wahyu Prasetyo dan Dimas Derajat tidak terpilih karena kalah bersaing dengan pemain lain. Untuk mengisi kekosongan tersebut, Sintayong memanggil Yance Sayuri sebagai pengganti Asnawi, sementara posisi Hernando diisi oleh kiper Persis Solo Muhammad Riyandi. Yakob Sayuri, winger kanan dari Malut United, juga ditunjuk menggantikan Malik. Adapun untuk Wahyu Prasetyo dan Dimas Derajat, Justin Hubner yang baru pulih dari cedera menggantikan posisi Wahyu dan Dimas kalah saing dengan Ramadan Sananta. Dalam persiapan untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi, Sintayong telah memanggil 27 pemain berharap mereka dapat memberikan kontribusi maksimal demi meraih target yang ditetapkan. Bagaimana pendapat kalian tentang keputusan Sintayong ini? Apakah kalian setuju dengan pemanggilan pemain-pemain baru? Mari berbagi pandangan di kolom komentar. Ini baru super duper mantap Piala Dunia 2026. 3 faktor rahasia yang membuat timnas Indonesia melangkah ke babak keempat. Tampil di Amerika 2026. Apa yang membuat timnas Indonesia berbeda dari sebelumnya? 3 faktor ini berperan penting dalam perjalanan mereka menuju Piala Dunia. Jangan lewatkan alasan paling krusial yang bisa mengubah pandangan Anda tentang sepak bola Indonesia. Temukan jawabannya hanya di sini. 3 alasan mengapa timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 lewat babak keempat kualifikasi akan dibahas Okezon. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan kepada Sintayong bahwa target untuk finish di posisi 4 klasemen grup C pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia adalah sebuah keharusan.
Evaluasi untuk Coach STY sangat penting dan target kami wajib finish di 4 besar grup. Ini tidak bisa ditawar, tegas Erick Thohir kepada awak media, termasuk Okezone, di Musyawarah Nasional Perbasi pada 28 Oktober 2024. Pertama, kini, dengan telah mencapai babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Tom Haye dan rekan-rekan takkan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja karena tiket Piala Dunia sudah ada di depan mata. Kedua, di babak keempat, Indonesia akan menghadapi lawan-lawan yang lebih bersahabat. Tim-tim besar seperti Iran, Uzbekistan, Korea Selatan, Irak, Jepang, dan Australia sudah memastikan tempat di babak ketiga. Sehingga timnas Indonesia akan dihadapkan pada 2 dari 5 negara seperti Qatar, UEA, Yordania, Oman, dan Arab Saudi, memberikan peluang lebih besar untuk bersaing. Ketiga, diprediksi timnas Indonesia akan semakin solid pada Oktober 2025. Kevin Dix, yang proses naturalisasinya rampung pada Maret 2025, akan memperkuat skuad dan potensi kedatangan pemain berkualitas seperti Miliano Jonathans, Jairo Riedewald, dan Ole Romeni akan meningkatkan kekuatan tim, sehingga dengan komposisi yang lebih baik, timnas Indonesia berpeluang besar untuk mengamankan tempat di Piala Dunia 2026. Apa pendapat kalian tentang peluang timnas Indonesia ini? Apakah kalian optimis mereka bisa lolos? Yuk diskusikan di kolom komentar. Tampaknya kemenangan atas Jepang bukan lagi sekedar mimpi. Kabar gembira untuk fans Garuda. Setelah dipastikan kehilangan striker maut yang berlaga di Jerman, yaitu Ayase Uda, Jepang bisa tambah menangis menderita setelah bek raksasa Inggris Arsenal asal Jepang ini dikabarkan juga masih cedera lawan timnas Indonesia. Sosoknya berinisial TT. Siapakah dia? Timnas Indonesia bisa menang mudahkah? Simak fakta bahagianya di sini. Jepang terancam tampil tanpa skuad terbaiknya saat melawat ke markas timnas Indonesia, terutama karena bek andalan Takehiro Tomiyasu masih berjuang dengan cedera. Opsi di lini belakang Samurai Biru kini sangat terbatas, dengan Tomiyasu diragukan dapat tampil dalam pertandingan melawan Indonesia dan Cina di ronde ketiga. Media Jepang melaporkan bahwa bek berusia 25 tahun itu masih mengalami masalah pada lututnya dan telah melewatkan beberapa pertandingan bersama Arsenal musim ini. Ada kabar Tomiyasu kembali menderita cedera. Dia juga telah melewatkan beberapa laga di Liga Champions, jadi mungkin dia diragukan tampil bersama Jepang pada laga ke depan. Tapi kita tunggu saja perkembangannya, tulis media Soccer Hihyo. Tomiyasu juga tidak terlihat dalam skuad Jepang pada 2 pertandingan terakhir di ronde ketiga melawan Australia dan Arab Saudi. Musim ini dia baru mencatatkan 1 caps bersama Arsenal. Dengan kondisi ini, Jepang hanya memiliki 3 bek tengah tersisa, yakni Ko Itakura dari Borussia Mönchengladbach, Shogo Taniguchi dari Sint-Truidense, dan Koki Machida dari Union Saint-Gilloise. Seperti apa pendapat kalian tentang kondisi Jepang menjelang laga ini? Apakah kalian optimis timnas Indonesia bisa memanfaatkan situasi ini? Silakan bagikan komentar kalian. Keputusan sangat cerdas dan brilian bek timnas Indonesia Elkan Bagot usai Shin Tae-yong resmi umumkan 27 nama pemain untuk berlaga melawan Jepang dan Arab Saudi. Admin sampai kagum dan bangga dengan keputusan yang ia ambil. Apakah itu? Penasaran? Simak semuanya hanya di sini. Shin Tae-yong telah resmi memanggil 27 nama yang akan perkuat timnas Indonesia lawan Jepang dan Arab Saudi. Kembali menarik apa reaksi dan respons Elkan Bagot yang sudah lama ditunggu kehadirannya. Kabar terbaru menyebutkan bahwa pemain kelahiran Bangkok, Thailand, Elkan Bagot diperkirakan akan kembali membela Blackpool dalam laga melawan Liverpool U21 di EFL Trophy 2024/2025 pada 7 November 2024. Pelatih Blackpool Stephen Dobie menyampaikan Elkan Bagot menjalani sesi latihan pertamanya, jadi senang bisa melihatnya kembali bersama tim. Ia berharap Elkan bisa tampil pada tanggal tersebut dan akan memantau perkembangannya dalam beberapa hari ke depan.
Ia ingin memperkenalkan dirinya lebih baik kepada manajer dan tim pelatih karena belum banyak kesempatan bermain sebelum cedera, tambahnya. Dobbie juga mengungkapkan bahwa dari satu sesi latihan, Elkan terlihat sebagai pemain yang agresif dan mahir dalam penguasaan bola, sehingga menjadi tambahan yang baik untuk lini belakang. Asisten pelatih Blaž Poel mengonfirmasi bahwa Elkan sudah kembali berlatih pada Jumat 1 November 2024. Dalam sesi latihan penuh yang saya saksikan, dia adalah pemain besar yang agresif dan bagus bersama bola, puji Dobbie. Meski ada kabar baik mengenai kembalinya Elkan, ia kemungkinan tidak akan dipanggil timnas Indonesia saat FIFA Matchday November 2024 di mana Garuda akan menjamu Jepang dan Arab Saudi di SUGBK. Selain faktor cedera, Shin Tae-yong sepertinya juga belum berniat memanggilnya kembali. Memang ini hal yang sangat sensitif untuk dibahas, kata Shin Tae-yong. Elkan pun tampaknya memilih mengambil keputusan cerdas untuk tidak beraktivitas di Instagram setelah adanya pengumuman Garuda Calling. Meskipun begitu, Stephen Dobbie memprediksi Elkan baru akan berlaga minggu depan. Apa pendapat kalian tentang kembalinya Elkan Bagot? Apakah kalian optimis dia bisa memberikan kontribusi maksimal untuk Blaž Poel dan timnas Indonesia di masa depan? Mari diskusikan di kolom komentar. Nah, ini baru mantap. Mental Garuda bisa makin kokoh dan percaya diri naik usai bek potensial Liga Inggris. Justin Hubner resmi kembali ke timnas Indonesia. Di luar dugaan langsung buat pernyataan jujur begini demi libas Jepang dan Arab Saudi. Apa yang Justin katakan yang bisa membuat semua supporter timnas Indonesia auto berpesta pora di jalanan? Simak informasinya hanya di sini. Justin Hubner dipastikan akan kembali berlaga dalam ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia bersama timnas Indonesia. Ia mengakui telah pulih dari cedera dan memiliki tekad kuat untuk membantu skuad Garuda meraih hasil positif saat melawan Jepang dan Arab Saudi. Sebelumnya, Hubner absen dalam 2 laga terakhir Indonesia melawan Bahrain dan Cina karena cedera pergelangan kaki yang mengganggu performanya. Kini setelah pemulihan total, pemain berdarah Belanda Indonesia ini siap kembali bergabung dengan tim untuk menghadapi tantangan di depan. Ia optimistis bahwa Garuda dapat memetik poin penuh dalam 2 pertandingan mendatang. Saya telah pulih dari cedera pergelangan kaki. Saya siap melawan Jepang dan Arab Saudi November ini, berharap kami bisa meraih hasil bagus dari 2 laga ini. Saya sudah tidak sabar untuk kembali membela timnas sampai berjumpa di GBK, ungkap Hubner. Bagaimana menurut kalian tentang kembalinya Justin Hubner ke tim? Apakah kalian yakin kehadirannya akan berpengaruh besar di lapangan? Ayo, sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Gemparkan Australia tadi malam, Rafael Struijk cetak gol perdana di Australia di luar dugaan operator Liga Australia sampai ngomong kayak begini soal laga menakjubkan tersebut. Apa yang mereka sampaikan terkait gol kelas dunia Rafael Struijk? Saksikan selengkapnya hanya di sini. Apresiasi tinggi langsung mengalir kepada bintang timnas Indonesia, Rafael Struijk, setelah ia mencetak gol perdana untuk Brisbane Roar dalam pertandingan pekan ketiga Liga Australia pada Jumat 01/11/2024 sore waktu Indonesia Barat. Struijk yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil mencatatkan namanya di papan skor pada menit 78 saat menghadapi Sydney FC, memanfaatkan umpan manis dari Thomas Waddingham. Gol ini menjadi momen spesial bagi Rafael karena merupakan gol perdananya di Liga Australia sejak bergabung dengan klub milik pengusaha Indonesia, Bakrie Group, pada September lalu. Usai mencetak gol debutnya, Rafael Struijk mendapatkan pujian tinggi termasuk dari akun resmi Liga Australia. Dalam cuitannya di X @alagumen, pemain berusia 21 tahun itu disanjung dengan penuh semangat. Akun tersebut juga menyertakan bendera Indonesia dalam postingan mereka. Pemain internasional Indonesia Rafael Struijk mencetak gol pertamanya di A-League. Tulis @alagumen lengkap dengan emotikon 2 tangan terangkat dan bendera Indonesia. Mereka menambahkan masuk dari bangku cadangan dan mencetak gol untuk menyamakan kedudukan Brisbane Roar. Hanya dalam hitungan menit, benar-benar berikan dampak. Bagaimana pendapat kalian tentang penampilan Rafael Struijk? Apakah kalian yakin ia akan terus bersinar di Liga Australia?
Yuk sampaikan komentar kalian. Yes, ini baru ketum PSSI top. Keputusan cerdas Erick Thohir. Menggali rahasia bagaimana PSSI selaraskan visi misi dengan klub Liga 1 dan 2 untuk membangun sepak bola Indonesia. Temukan langkah-langkah strategis yang diambil PSSI untuk menciptakan sinergi antara federasi dan klub-klub. Apa yang membuat kolaborasi ini sangat krusial bagi perkembangan sepak bola tanah air? Simak analisis mendalam tentang dampak positifnya. PSSI berkomitmen untuk menyelaraskan visi dan misi dengan klub-klub Liga 1 dan Liga 2 demi kemajuan sepak bola Indonesia. Untuk itu PSSI menggelar agenda Member Development yang diikuti oleh klub-klub dari kedua liga. Acara ini berlangsung di Jakarta mulai 31 Oktober hingga 1 November 2024 dan diharapkan dapat memajukan sepak bola tanah air dengan persepsi yang seragam. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Endri Irawan, secara resmi membuka acara tersebut dan berharap workshop ini dapat meningkatkan pemahaman klub-klub Liga 1 dan Liga 2. Dengan pemahaman yang sama diharapkan bisa memberikan dampak positif dalam berbagai aspek bagi anggota klub dan perkembangan sepak bola Indonesia. Tujuan workshop ini adalah menyamakan persepsi tentang bagaimana PSSI bergerak saat ini, ujar Endri. Ia menambahkan bahwa Pak Erick sangat menginginkan kualitas liga kita meningkat, baik di Liga 1 maupun Liga 2. Oleh karena itu, keseriusan dan pemahaman dari semua pihak sangat diperlukan agar penyelenggaraan liga dapat berjalan lebih baik ke depannya. Apa pendapat kalian tentang inisiatif ini? Apakah kalian percaya bahwa langkah PSSI dapat membawa perubahan positif bagi sepak bola Indonesia? Mari berbagi pendapat kalian. Menuju Piala Dunia 2026 banding 3 negara Asia dengan peluang lolos yang mungkin menghancurkan ekspektasi, salah satunya pasti mengejutkan. Temukan 3 negara yang berpotensi mengejutkan banyak orang dengan keberhasilan mereka. Salah satu negara ini punya talenta tersembunyi yang bisa mencuri perhatian dunia. Tonton video lebih lanjut untuk mengetahui siapa yang akan jadi sorotan. 3 negara Asia yang berpotensi mengejutkan dengan lolos ke Piala Dunia 2026 akan dibahas oleh Okezone. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kini telah memasuki babak ketiga. 3. Uzbekistan. Sepak bola level junior Uzbekistan terbilang mumpuni dengan prestasi sebagai juara Piala Asia U23 2018 dan Piala Asia U20 2023. Namun, tim senior Uzbekistan baru menunjukkan kemajuan dalam beberapa tahun terakhir. Di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Uzbekistan tak terkalahkan dalam 10 laga yang mereka jalani terdiri dari 6 pertandingan di babak kedua dan 4 di babak ketiga. Dalam 10 laga tersebut, mereka bahkan 3 kali bertemu raksasa Asia, Iran. Saat ini, Uzbekistan berada di posisi 2 klasemen grup A dengan 10 poin, unggul 6 poin dari Uni Emirat Arab di posisi ketiga. 2. Yordania. Keberhasilan Yordania menembus final Piala Asia 2023 menjadi kejutan tersendiri dan meningkatkan kepercayaan diri tim. Saat ini mereka duduk di posisi 2 grup B babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 7 poin, hanya tertinggal 3 poin dari Korea Selatan yang memimpin klasemen. Jika Yordania mampu mempertahankan posisi ini hingga akhir kualifikasi, mereka akan tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya. 1. Timnas Indonesia. Meskipun peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 melalui babak ketiga cukup sulit. Mereka saat ini hanya terpaut 2 poin dari Australia di posisi 2 grup C, yang merupakan batas akhir untuk lolos otomatis. Secara realistis, Indonesia memiliki peluang lebih baik untuk lolos melalui babak keempat yang akan dimulai pada Oktober 2025. Pada saat itu, skuad Timnas Indonesia diharapkan semakin kuat dengan kehadiran pemain-pemain baru seperti Kevin Dix, Jairo Riedewald, dan Ole Romani. Bagaimana pendapat kalian tentang peluang ketiga tim ini? Siapa yang kalian yakini memiliki kans terbaik untuk mengejutkan di Piala Dunia 2026? Ayo, bagikan komentar kalian.
Jelang duel Indonesia versus Jepang, susunan formasi pemain yang diharapkan Shin Tae-yong untuk raih kemenangan di GBK. Dengan tekanan untuk menang, strategi apa yang akan diterapkan? Simak prediksi susunan pemain dan alasan dibalik pilihan Shin Tae-yong. Apakah ini bisa menjadi momen bersejarah bagi timnas? Shin Tae-yong menyadari bahwa Jepang adalah tim yang sulit dikalahkan dan dipenuhi pemain-pemain berkualitas. Oleh karena itu, ia memanggil skuad terbaik yang terdiri dari 16 pemain luar negeri dan 11 penggawa Liga 1. Untuk strategi, pelatih jenius asal Korea Selatan ini diprediksi akan menerapkan formasi 3-4-3. Maarten Paes dipastikan akan mengisi posisi kiper. Di lini belakang, Jay Etzes diharapkan kembali menjadi starter setelah sebelumnya absen dalam laga klubnya melawan Venezia dan Udinese pada 31 Oktober 2024 karena masalah keluarga. Diharapkan masalah tersebut sudah terselesaikan sehingga Etzes dapat fokus menghadapi Jepang. Jika tampil, ia akan berduet dengan Mads Hilgers dan Rizky Ridho. Di posisi wingback kanan, Sandy Walsh diprediksi akan mengisi peran tersebut, sementara Calvin Verdon akan mengisi sisi kiri. Di lini tengah, duet Tom Haye dan Ivar Jenner diharapkan dapat mengontrol permainan. Terakhir, di lini serang, Shin Tae-yong akan mengandalkan Trisula Eliano Reijnders, Rafael Struijk, dan Ragnar Orotmangoen. Bagaimana menurut kalian tentang formasi dan strategi yang akan diterapkan Shin Tae-yong? Apakah kalian yakin ini akan efektif melawan Jepang? Mari berbagi pendapat di kolom komentar. 5 fakta Tom Haye, pemain lini tengah yang jadi pusat perhatian di timnas Indonesia. Kenapa Tom Haye dianggap sebagai pilar utama lini tengah? Dalam video ini, kita akan membahas 5 fakta menarik tentangnya yang mungkin belum Anda ketahui. Siapa yang tidak ingin tahu lebih banyak tentang bintang ini? Simak ulasan lengkapnya. Tom Haye kini menjadi pemain termahal di Almere City dengan nilai jual mencapai 3 juta euro atau setara dengan 51 miliar rupiah. Ia menandatangani kontrak selama 1 musim dengan klub tersebut dan menjalani debutnya melawan Heracles Almelo pada pekan ke-5 Eredivisie Liga Belanda. Menariknya, dalam beberapa kesempatan Haye terlihat muram saat bermain di klubnya, berbeda dengan ekspresi cerianya saat membela tim nasional. Pemain berdarah Indonesia-Belanda ini memiliki kakek dari Solo, Jawa Tengah, dan nenek dari Sulawesi, sehingga kedekatannya dengan Indonesia sangat terasa. Selain itu, Haye juga dikenal sebagai pemain yang kreatif dengan tembakan jitu dari luar kotak penalti. Seperti yang ia buktikan saat Indonesia mengalahkan Filipina 2-0 pada laga terakhir grup F kualifikasi. Kehidupan Haye di Belanda masih kental dengan nuansa Indonesia, salah satunya ditunjukkan lewat tato di lengan kirinya yang berbahasa Indonesia, yang ia buat jauh sebelum bergabung dengan skuad Garuda. Tato tersebut bertuliskan, "Nikmatilah hidup karena hidup terlalu indah untuk menjadi kenyataan." Tom Haye juga memiliki pilihan unik dalam hal sepatu yang selalu ia gunakan berwarna hitam polos, terlihat seperti sepatu pantofel. Ia mengungkapkan, "Sejujurnya, satu-satunya hal yang saya tidak suka adalah warna-warna cerah. Jadi kalau sepatunya putih atau hitam seluruhnya, saya lebih suka itu. Ya, hanya gaya dasar yang bagus." Bagaimana pendapat kalian tentang gaya bermain dan penampilan Tom Haye? Apakah kalian suka dengan pilihan sepatunya yang berbeda dari pemain lain? Mari berbagi pendapat di kolom komentar. Bersiap menyongsong Piala Asia U20 2025, Indra Syafri optimis timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Dunia. Apa yang membuat Indra Syafri begitu percaya diri? Simak prediksi dan rencana detailnya dalam mempersiapkan tim untuk menghadapi tantangan di Piala Asia. Siapa yang harus diperhatikan dalam skuad ini? Temukan jawabannya hanya di sini. Untuk mewujudkan target lolos ke semifinal Piala Asia U20 2025, Timnas Indonesia U20 saat ini sedang melaksanakan pemusatan latihan di Bali. TC ini diadakan jauh-jauh hari karena pelatih Indra Syafri ingin memastikan timnya terus berkembang dan semakin tangguh. Mengingat perjuangan di Piala Asia U20 2025 tidak akan mudah, persiapan yang matang menjadi kunci.
Sesuai dengan arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir, kami diminta untuk mempersiapkan tim sebaik mungkin menuju Piala Asia dan untuk mengamankan tiket ke Piala Dunia, ujar Indra Syafri. Ia menambahkan kami akan memanfaatkan waktu persiapan ini dengan sebaik-baiknya agar tampil optimal di Piala Asia. Bagaimana menurut kalian tentang persiapan Timnas Indonesia U20? Apakah kalian yakin mereka bisa mencapai target yang ditetapkan? Ayo, sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Nah, ini baru pengamat sepak bola top Marco Top menganalisa beri pujian sekaligus kritik yang masuk akal untuk kemajuan Timnas Indonesia. Gak kayak towel busuk sampah sentimen ke STY. Pengamat bola nasional berinisial GY asal kota Apel Malang ini blak-blakan soal kejutan di Timnas Indonesia. Apa yang ia jujur sampaikan ke publik? Temukan jawabannya hanya di sini. Menurut pengamat sepak bola asal Malang, Gusnul yakin usia tim dapat memberikan dampak positif dan negatif. Kelebihan rata-rata usia muda adalah tim tersebut memiliki kebugaran fisik yang lebih baik dibandingkan tim yang lebih senior. Sementara itu, tim yang lebih senior unggul dari segi pengalaman bertanding, ungkapnya. Hal ini sangat terlihat pada performa Jay Itzes DKK saat melakoni 2 laga beruntun dengan jarak antar pertandingan yang cukup pendek. Gusnul menjelaskan jadwal antar pertandingan putaran ketiga ini rata-rata 4 hari. Namun waktu tersebut terpotong untuk perjalanan tim dari satu negara ke negara lainnya, sehingga persiapan efektif tiap tim hanya 2 hari. Timnas Indonesia yang diisi pemain muda lebih cepat dalam recovery kebugaran fisik. Namun sayangnya, Timnas Indonesia tidak dapat memanfaatkan kelebihan tersebut saat bertandang ke Bahrain dan Cina. Sayang sekali meskipun memiliki usia muda dan PSSI menyediakan fasilitas terbaik, Timnas Indonesia gagal meraih poin maksimal melawan Bahrain dan Cina. Padahal kedua negara tersebut memiliki rata-rata usia pemain yang lebih tua di putaran ini. Disinilah faktor senioritas dan pengalaman berperan, tuturnya. Meski demikian, mantan pelatih Arema ini optimis bahwa kekuatan Timnas Indonesia akan menjadi ancaman di Piala Dunia 2030. Semoga Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Jika gagal, pemain muda ini akan sangat menakutkan dalam 4 tahun ke depan. Saat itu banyak dari mereka akan berada di usia emas dan sangat matang karena mayoritas sudah tampil di kompetisi Eropa, pungkasnya. Bagaimana pendapat kalian tentang potensi Timnas Indonesia ke depan? Apakah kalian setuju dengan analisis Gusnul Yakin? Mari berbagi pendapat di kolom komentar. Kiper Jepang membara. Frustrasi Juventus jadi modal utama hadapi Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang membuat kiper Jepang begitu mengesankan hingga mampu membuat Juventus frustrasi? Temukan analisis mendalam tentang performanya dan bagaimana ini akan berdampak pada pertandingan melawan Indonesia. Hanya di sini, para pemain Timnas Jepang tengah bersinar di liga-liga Eropa dan terbaru adalah penjaga gawang Zion Suzuki yang menunjukkan penampilan gemilang bersama Parma di Liga Italia Serie A 2024/2025. Dalam laga pekan ke-10 melawan tim raksasa Juventus di Stadion Allianz Turin pada Kamis (31 Oktober 2024) dini hari waktu Indonesia Barat, Zion Suzuki dipercaya untuk mengawal gawang Parma. Menariknya, Gialloblu berhasil menahan imbang Bianconeri dengan skor 2-2. Zion tampil penuh selama 90 menit meski kebobolan 2 gol dari Weston McKennie dan Timothy Weah. Secara keseluruhan, ia menunjukkan performa yang memuaskan dan bahkan Parma memiliki peluang untuk meraih kemenangan setelah 2 kali unggul melalui gol Enrico Del Prato dan Simon Som. Hasil ini menempatkan Parma di urutan ke-14 dengan 9 poin, sedangkan Juventus tertahan di posisi keempat dengan 18 poin. Sejak awal musim, posisi kiper Parma telah menjadi milik Zion yang sudah bermain sebanyak 9 kali dengan 1 absensi karena akumulasi kartu kuning. Kiper berusia 22 tahun itu telah mengawal gawang Parma dalam 6 laga berturut-turut dan salah satu aksi menariknya adalah saat memberikan umpan panjang di babak pertama.
Di bagian menyerang, saya memamerkan bola panjang 1 kali dan mampu memainkan bola pendek dengan fleksibel. Jadi itu bagus, ujar Zion Suzuki, seperti dikutip dari laman Hochi News. Bagaimana menurut kalian tentang perkembangan Zion Suzuki dan pemain Jepang lainnya di Eropa? Apakah kalian percaya mereka bisa membawa timnas Jepang meraih sukses lebih besar? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jersey timnas Indonesia dipamerkan di Belanda menyebarkan semangat merah putih ke Eropa. Apa yang membuat pemameran ini istimewa? Temukan detail tentang acara yang akan menunjukkan identitas sepak bola Indonesia di panggung internasional. Siapa saja yang terlibat dalam momen bersejarah ini? Simak detailnya. Erspo baru-baru ini memamerkan jersey timnas Indonesia dalam acara Indonesia-Japan Friendship Festival di Tokyo, Jepang. Pameran ini mendapatkan sambutan hangat dari warga negara Indonesia yang tinggal di negeri Sakura. CEO Erspo Muhammad Sadat mengungkapkan bahwa acara tersebut berlangsung meriah dengan ratusan ribu pengunjung yang antusias datang untuk melihat seragam timnas, termasuk yang dikenakan oleh Tom Haye dan rekan-rekannya. Kemarin ramai sampai katanya ratusan ribu yang datang. Namun saya belum melihat data pastinya, ujar Sadat kepada awak media. Setelah sukses di Jepang, Erspo kini mengincar tujuan berikutnya. Mereka berencana untuk memperkenalkan jersey timnas Indonesia di Belanda, mengingat banyak pemain andalan Sintayong berasal dari negara kincir angin tersebut. Kami sudah ngobrol juga mau diadakan di Belanda karena memang banyak permintaan juga, tambah Sadat. Apa pendapat kalian tentang langkah Erspo dalam memperkenalkan jersey timnas Indonesia ke mancanegara? Apakah kalian mendukung upaya ini? Mari berbagi pendapat di kolom komentar.